perseroan terbatas, apakah PT ini termasuk harus go public semua atau memang PT itu tidak mesti harus go public? Itu aja Pak Budi. Dan alasannya kenapa begitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya kira udah cukup ya 5 orang ya. Yang terakhir dari Pak Arafi tadi. Pak Arafi, coba sedikit di ini lagi Pak, diulang lagi Pak. Penekannya tadi saya agak ini Pak, agak kurang paham nih yang Pak Arafi. Cek. Iya, pertanyaannya apakah PT harus biasa kalau PT kan kalau kita lihat itu ada yang go public. Oh ya. Apakah yang ditanyakan apakah PT itu memang harus go public, alasannya apa? Kalau misalnya boleh nggak go public, alasannya kenapa? Seperti itu Pak Budi. Itu aja. Ya, terima kasih. Mirip-mirip sama Pak Nonot nih ya. Baik, terima kasih ya. Karena tadi saya sampaikan saya ini tugas yang ngumpulin pertanyaannya doang gitu ya. Nah, ada yang kalau giliran menjawabnya ada Pak Bambang dengan Mbak Deka. Mungkin silakan Pak Bambang dari 5 pertanyaan ini, Pak Bambang prefer nanti silakan mau jawab yang mana dulu, nggak apa-apa, nggak urut juga. Tadi ada satu itu dari Pak Romli. Pak Romli ini contoh-contoh modal Pak. Jadi tadi kan disampaikan ada 3 contoh modal, itu contohnya seperti apa. Yang kedua dari Pak siapa tadi, Pak Ahmad Subur. Pak Ahmad Subur ini biaya pendirian PT awalnya sampai dari awal sampai akhir tuh biaya pendirian PT berapa ya? Terus PT itu izinnya ada batasnya apa enggak? Nah, yang ketiga itu Pak Nonot, itu kenapa perbedaan ada PT yang diikutin dengan dalam kurung persero, tapi ada juga yang PT aja nggak ada perseronya. 4, Mbak Repi, kenapa alasannya kenapa PT banyak dipilih di Indonesia atau mungkin juga di seluruh negara ya. Terus yang kelima tadi pertanyaan Pak Raffi, itu ada yang go publik atau enggak. Silakan Pak Bambang, mungkin lebih prefer mau jawab yang mana dulu Pak. Oke, saya bantu jawab yang 3 contoh modal ya, gitu. Kalau modal dasar pastinya modal yang memang penentuan jumlah sahamnya menjadi modal dasar yang ditentukan di dalam anggaran dasar perusahaan tersebut, Pak. Itu mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 31 ayat 1. Nah, selanjutnya kalau pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa modal dasar perusahaan paling sedikit yang di Undang-Undang nomor 40 itu paling sedikit 50 juta rupiah. Itu sebagai modal dasar dalam untuk pendirian PT. Nah, sedangkan kalau misalnya modal ditempatkan itu modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasi olehnya dan saham tersebut diserahkan kepada pemegang saham untuk dimiliki. Jadi sisa yang misalnya modal, tolong koreksi kalau misalnya modal 100 juta nih, nah 50 jutanya kan sebagai modal dasar, nah 50 jutanya lagi itu yang modal ditempatkannya. Seperti itu. Nah, kalau modal disetor itu saham yang telah dibayar lunas adalah saham yang telah dibayar lunas oleh pemegang saham, sama seperti modal ditempatkan. Dan modal disetor ini merujuk kepada pasal 33 ayat 1, sehingga minimalnya 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan telah disetor penuh saat mendirikan PT. Contohnya misalnya Pak Budi dan Bu Dewi adalah pendiri dari PT Maju Jaya yang menyetujui modal dasarnya itu sebesar 200 juta yang terbagi dari 2.000 lembar saham. Ada lembar per sahamnya itu nantinya akan bernilai 100.000. Nah, dari modal dasar tersebut Pak Budi dan Bu Dewi mengambil total saham sebesar 150 juta. Maka 150 merupakan modal ditempatkan yang harus di-store penuh. Sementara sisa 50 juta merupakan saham yang belum tentu ditempatkan atau disebut sebagai saham preferred. Seperti itu. Itu Pak Budi. Oke. Oh, ada tambahan?
Ya mungkin silakan teman-teman ada yang mau sharing knowledge atau pengetahuan perihal tadi 3 modal itu, atau sudah cukup, atau mungkin Pak Romli silakan dikritis lagi Pak. Kalau sudah tidak ada mungkin kita nanti diskusi untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, cukup Pak Budi, terima kasih. Pak Bambang, Baik. terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Pak Romli, semoga membantu. Amin, amin, amin. Baik. Oke, nanti kita tutupin Pak Bambang ya. Mungkin saya akan pengetahuan saya nih bantu jawab dulu nih, terutama untuk tadi yang nomor 1 sudah Marepi. Nah ini yang lebih ini dulu nih, ladies first. Saya lebih senang jawab pertanyaan ladies nih. Marevi, kenapa sih PT itu lebih menarik gitu ya, lebih menarik, dan kenapa PT ini lebih banyak didirikan gitu di Indonesia ini. Nah ini Marevi, ini sangat berkaitan erat karena PT ini memiliki badan hukum ya. Jadi PT ini badan hukumnya jelas, berbeda dengan CV ya. Nah, kalau kita ulik lagi bahwa ada perbedaan katakanlah CV dengan PT ya. Jadi PT ini karena dia berbadan hukum, statusnya juga diatur jelas tadi saya sampaikan ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, karena berbadan hukum jadi status hukumnya jelas, kuat gitu, kukuh gitu ya, dibandingkan dengan organisasi yang lain gitu kayak CV. Kalau CV ini kan dia bukan usaha yang berbadan hukum. Oleh karenanya kenapa kayak semacam UMKM itu dia lebih ke CV ya. Nah, kemudian untuk untuk PT itu sendiri itu ada keuntungannya. Jadi PT ini urusan PT urusan pribadi gitu kalau modal itu gitu. Jadi tadi disampaikan di dalam paparan bahwa PT ini para pemegang sahamnya gitu ya, para pemegang sahamnya itu ya sudah gitu. Misalnya dia ada permasalahan di PT-nya atau di perusahaan ini gitu, maka ya itu sebatas ini aja, sebatas kerugian di perusahaan gitu. Jadi nggak membawa-bawa yang namanya harta pribadi gitu ya, nggak membawa-bawa yang namanya uang pribadi gitu untuk diikutkan ke sebelah gitu ya. Jadi gitu untuk PT ini. Yang jelas bahwa PT ini kenapa lebih populer, yaitu tadi dia lebih kepada kuat karena ada undang-undangnya tersendiri, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Segala sesuatu yang ada undang-undangnya, ada badan hukumnya, tentu akan lebih kuat, Marepi. Ya, orang yang masih pacaran dengan orang yang sudah nikah itu berbeda. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi badan hukum itu yang justru ya itulah yang membuat kenapa PT itu lebih banyak gitu dibandingkan dengan usaha atau badan yang lain gitu. Mungkin itu dari saya. Silakan ada yang lain yang bisa sharing, berbagi pengalaman atau pengetahuannya. Itu mungkin Mak Revi, silakan Mak Revi berdasarkan pengetahuan Mak Revi seperti apa, silakan. Ya Pak Budi, setahu saya kalau PT kenapa diarahkan ya oleh pemerintah khususnya untuk para pengusaha atau pelaku usaha, ya tadi yang pertama kan pengertian dari PT dikaitkan dengan modal itu kan terpisah daripada kekayaan pribadi. Nah mungkin ini salah satu untuk
mengantisipasi bahwa ketika terjadi sesuatu, nanti sebagian besar saham-saham yang dimiliki itu bisa dimiliki oleh negara kan kalau ada terjadi sesuatu. Makanya jadi kekayaan negaranya dapat dipisahkan sih kalau PT ya, menurut saya sih seperti itu. Cuman dari Pak Budi tadi sudah cukup menambah pengetahuan saya. Mohon izin untuk teman-teman atau Pak dosen nanti menambahkan. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama Mbak Revi. Itu mungkin silakan ada yang lain teman-teman yang ingin menambahkan tadi dari pertanyaannya Mak Revi perihal alasan kuat kenapa lebih banyak PT di satu negara gitu ya. Izin menambahkan Pak Budi. Boleh silakan Mbak Deka sekalian nanti bisa mungkin Menjawab ya. Ya ada Baik, siap. 5 pertanyaan yang belum 3 ini. Silakan Mbak Deka. Siap. Menjawab sedikit pertanyaan Bu Revi, menambahkan ya Bu Revi. Silakan. Jadi kenapa kenapa di suatu negara banyak PT perseroan terbatas ya Bu ya? Karena kalau menurut saya dengan PT itu saham segala macamnya itu lebih jelas sih Bu, karena sudah terdaftar dan sudah ada akta notaris jelasnya. Kalau menurut aku sih di Indonesia lebih amannya memang terdaftar di PT sih Bu, dibandingkan firma atau jenis lainnya yang tidak dilindungi oleh hukum. Tambahan aja Bu Revi. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan Pak Romli, boleh ya Pak? Nah, Pak Romli mah udahlah modal. Oh udah ya. Oke, siap. Ya, yang belum aja, yang belum itu tadi Pak Ahmad Subur, kemudian Pak Nonot sama Pak Raffi. Udah kita tinggalkan masa lalu. Oh, Pak Raffi enggak ya? Sudah ya? Sorry Pak Romli silakan. Pak Romli udah pertanyaannya. Pak Romli sudah. Boleh Pak Raffi Pak Budi? Raffi, boleh dibantu lagi ini, Pak. Ini Pak Raffi ini Mbak Deka nih. Boleh. Kenapa PT itu ada yang go public, ada juga yang enggak gitu. Alasannya kenapa gitu. Yang public dan tidak. Go public itu mungkin yang sahamnya dijual ke umum itu. Nah, itu kan yang go public tuh. Oh, oke. Sebenarnya ini sharing aja sih. Ini sharing aja. Sebenarnya kayak perusahaan terbatas itu sebenarnya bisa banget buat inbrand atau kolaborasi dengan perusahaan lain. Contohnya seperti yang saya alami saat ini, PT PNM Pegadaian yang sudah masing-masing berdiri sendiri di perusahaan tunggal, sekarang kolaborasi menjadi BRI Group. Tandanya kita semua masih berdiri di kaki perusahaan masing-masing, tapi kami sudah status jadi anak perusahaan. Nah itu mungkin bisa dibilang go public dalam bentuk sinergi. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin jika ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Baik, tadi Pak Bambang kayaknya tadi yang udah mengap-mengap pengen menambahkan. Silakan Pak Bambang. Enggak sih, lebih ke arah ini sepengetahuan saya aja. Kita sekedar sharing kalau untuk go public dan nggak go public itu alasannya pasti masalah investasi gitu. Untuk yang go public pasti untuk mempermudah menambah nilai value satu perusahaan sih Pak gitu. Jadi investasi yang masuk akan lebih banyak seperti itu. Gitu. Mungkin Pak Budi menambahin lagi. Ya, oke lah saya menambahkan ya. Jadi Pak Arafi bahwa perusahaan go public ini hanya perubahan status sebenarnya. Jadi perubahan status perusahaan ya yang tadinya semulanya perusahaan tertutup itu menjadi perusahaan terbuka. Contohnya ciri-cirinya sahamnya dilakukan terbuka ya. Seperti Pak dosen itu kan main saham juga tuh. Nah, teman-teman juga di sini ada yang main saham, misalnya saham BBRI ya, itu saham BRI itu sudah go public. Tempat kerjanya Bu Irine, BNI itu sahamnya namanya kalau nggak salah BBNI ya, Bu Irin ya. BBNI ya, BCA itu semuanya perusahaan-perusahaan go public tuh. Yang bukan itu ya contohnya ya banyak perusahaan tempat saya kerja itu PT Pelni itu nggak go public ya kan, banyak juga PT Nonot Jaya Sejahtera itu juga saya yakin belum go public ya kan. PT Putut Maju Jaya itu juga bukan go public. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi ini perusahaan terbuka yang penawaran sahamnya dipublikasikan, dijual di bursa efek gitu kalau yang go public ini ya. Nah,
go public ini biasa orang sebutnya itu IPO gitu ya. Jadi salah satu kenapa harus go public ini adalah salah satu strategi perusahaan aja. Strategi perusahaan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pendanaan. Pendanaannya untuk apa? Pendanaannya tentu untuk pengembangan usaha. Jadi untuk mendapatkan pendanaan pengembangan usaha, maka perusahaan menerapkan strategi yaitu menjual sahamnya di bursa efek. Jadilah perusahaan itu berubah status menjadi perusahaan yang terbuka atau go public. Nah, apalagi sih keuntungan, misalnya kenapa tadi alasannya harus go public, ya tentu ini akan memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudahan apa? Tidak lain misalnya kemudahan akses perbankan, ya kan? Akses perbankan, misalnya ada peminjaman, ya kan? Terus juga citra perusahaan akan akan meningkat, ya kan? Bener nggak kalau go public itu citra perusahaannya tuh meningkat langsung ya. Tempat kerja Bu Irina, PT BNI, Bank BNI itu lebih lebih dikenal luas gitu ketimbang tempat kerja saya PT Pelni yang nggak go public gitu ya kan. Jadi lebih PT BCA itu juga go public, lebih kepada itu juga bermanfaat untuk meningkatkan citra perusahaan sehingga dibeli oleh investor. Kemudian yang nggak go public ya tentu saja yang nggak go public itu ya perusahaan yang mungkin lebih kepada dia juga masih skala kecil ya kan. Kemudian juga mungkin dari sisi kebijakan manajemennya ya ini juga dia nggak terlalu ingin nggak terlalu memerlukan untuk pendanaan dan lain sebagainya. Karena setahu saya untuk go public itu juga ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan gitu ya. Itu mungkin sedikit menjawab Pak Raffi. Silakan teman-teman yang lain jika ingin menambahkan. Mau nambahin yang Mak Revi nih. Oh silakan. Nah ini Pak Putut silakan. Ini Mbak Revi pertanyaannya kenapa sih pemerintah sering senang yang lebih PT gitu ya dibanding CV atau yang lain gitu ya Mbak Revi ya. Betul Pak Putut. Ya sebenarnya sih memang kalau dilihat dari jenis perusahaannya kan memang PT itu dia secara struktural juga lebih ada tadi pertama sudah jelas ada lembaga hukumnya ya, ada badan hukum yang melindungi. Kedua, mereka dari kelasnya juga dia bisa berkelas. Misalnya ada yang besar, ada yang kecil dan jenis usahanya pun bisa bervariasi. Jadi terus pertanggungjawaban struktur organisasinya juga lebih jelas. Biasanya dalam perusahaan itu dalam perusahaan itu dia memiliki organisasi yang lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan jika terjadi suatu pekerjaan yang fail misalnya seperti itu. Jadi harus berhubungan dengan siapa, harus dengan koordinasi dengan siapa. Itu biasanya perusahaan PT lebih jelas. Yang pasti juga masalah hubungan dengan institusi pendukungnya juga lebih banyak kalau di PT. Misalnya kalau PT bergerak di bidang misalnya bergerak di bidang perdagangan dan jasa gitu. Perdagangan lah, mungkin Kadin atau lebih akan support di situ sebagai institusi atau lembaga pendampingnya. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang dimana PT lebih banyak mendapat kemudahan dibanding bentuk usaha yang lain selain struktur dan tadi lembaga hukumnya ya mungkin seperti itu Mbak Revi. Saya yang pengalaman saya maksudnya. Jadi banyak misalnya PT saya ngikut tender gitu, banyak yang mengikut yang masuk dalam tender itu kelasnya lebih banyak PT karena CV belum tentu bisa masuk ke situ dalam kategori tendernya tersebut. Karena variasi daripada itunya lebih banyak dimiliki oleh PT. Itu aja sih Bu Revi menurut saya. Siap, terima kasih Pak D, Puts. Luar biasa ini dari salah satu pemilik ya. Jadi penjelasan sudah sangat komprehensif. Tidak perlu dijelaskan atau ditambahkan lagi. Kemudian selanjutnya Pak Bambang silakan mau kita
Yang sudah terjawab tadi ada 3 pertanyaan, yang belum terjawab itu ada 2 lagi, yaitu Pak dari Subur Pak ya. Subur dengan Pak Nonot. Pak Nonot tadi nanyain ada yang PT, ada yang Persero, ada yang Persero. cuma PT aja, terus Pak Ahmad Subur berapa biaya pendirian PT dari awal sampai akhir, kemudian berapa batas atau masa berlaku izin PT? Oke, Silakan nanti. saya bantu jawab Pak yang Pak Subur. Mungkin kalau ini ada masa batas pendiriannya atau memang perizinannya. Kalau pendiriannya itu bisa kita ambil dari pasal 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya. Nah, penjelasan pasal 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa apabila perseroan didirikan untuk waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misal untuk jangka waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Demikian juga apabila perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasarnya. Seperti itu, kalau melihat dari jangka waktu. Jadi ini tergantung ini juga ya Pak Bambang, tergantung anggaran dasar di Ya, internal betul. PT-nya sendiri ya? Betul, betul. Oke, Gitu. ya. Nah, Silakan. kalau masalah biaya pendirian PT gitu, yang pasti kalau mengacu ke undang-undang tadi modal dasar minimal 50 juta gitu, itu Betul. minimal gitu. Nah, sampai akhirnya itu tergantung dari modal yang mau ditempatkan seperti itu. Oke, betul. Udah ketahuan tuh modal dasar yang harus di-store aja 50 juta ya. Iya gitu. Kalau misalnya tadi kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Ya. berarti kan PT ini minimal itu didirikan 2 orang. Ya. Misalnya saya dengan Pak Bambang, berarti Ya. udah ketahuan tuh per orang 50 juta dibagi 2. Misalnya 25 juta ya, orang ya kan. Nah, mungkin nanti tinggal biaya administrasi mungkin ya, atau ada nggak sih biaya administrasi? Kalau biaya administrasi ini tadi ngelihat dari di googling untuk sekitar 5 sampai 8 juta. Oh, Gitu. 5 sampai 8 juta. Iya. Katakanlah 8 juta. Ya. Berarti udah ketahuan tuh 58 ya kan? Ya. 58 juta tuh kalau dengan modal awal ya, modal Itu dasar. udah komplit ya. Udah komplit ya. Udah komplit. Berarti ini juga ya, ringan juga ya. Kalau gitu gimana besok kita bikin PT aja Pak Bambang ya? Siap. Kalau segitu ya. Pak Nonot mungkin langsung. Kita nggak enak sama Pak Nonot udah. Baik, mungkin ada lagi nggak Pak Bambang selain penjelasan yang tadi? Itu kan kalau saya kan berdasarkan teori ya Pak. Kalau mungkin ada yang bisa di-share kayak Pak Nonot, Pak sebagai praktisi, sebagai praktisi yang sudah bikin PT, tentu kita nggak lengkap nih jawaban yang soal ini kalau nggak menanyakan sama yang sudah bikin PT atau praktisinya langsung. Pak Nonot silakan, Pak Nonot ditambahkan. Ya, jujur aja Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Budi. Saya PT belum buat Pak. Yang baru sudah itu CV. Karena mungkin saya masuk pengelola retail tapi yang sangat kecil banget gitu. Jadi paling tiap cabang itu punya karyawan 3 atau 5 lah gitu. Tapi nanti mudah-mudahan ada beberapa. Jadi jujur kalau PT belum Pak Budi, tapi terima kasih tadi dari teman-teman, paling tidak ke depannya saya punya gambaran itu aja. Terima kasih. Siap, luar biasa Pak. Mungkin Pak tadi angkat tangan siapa Mbak Sinta tadi mau menambahkan. Pak Ahmad Subur, silakan. Pak Ahmad Subur. Pak Bambang menjelaskan itu pendirian PT itu kurang lebih 50 juta. Iya. Modalnya Pak, modal dasarnya Pak. Modal dasarnya Pak. Iya, modal dasarnya. Jadi modal dasarnya. Iya. Modal dasar. Itu biayanya dari awal sampai akhir itu kurang lebih berapa? Apakah misalnya ada yang data terbaru di tahun 2002 ini atau 2021 atau 2002? Berapa mulai dari awal sampai akhir? Gitu kan? Itu.
apakah ada jasa, apakah dihitung termasuk ada pihak ketiga jasa itu. Misalnya 500 juta udah selesai pemilihan KP dan sebagainya. Atau 100 juta mungkin biar mungkin teman-teman tahu pendidikan proses seperti apa sih gitu. Bisa Pak tambahin Pak Mas Subur ya. Ya, Silakan Pak. Nah, Pak Putut silakan Pak. Ini terakhir tahun 2021 terakhir ya kemarin ada apa bikin PT untuk perusahaan digital gitu ya. Itu notaris saya bernegosiasi dengan notaris sih yang ngurus notaris semua. Itu total 10 juta sebenarnya. 10 juta sih. 10 juta sudah dari akte keluar Kumham ya. Dari akte biasanya nanti akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM ya sebagai pengesahan. Lalu nanti akan diuruskan pengurusan untuk NPWP-nya, dapat nomor NPWP ya kan, masuk ke PKP. Lalu akan dapat NIB-nya. Ya, nanti di NIB itu nomor induk berusaha itu pengganti daripada SIUP dan TDP. Kalau dulu SIUP dan TDP, nah sekarang NIB. Nah, nilai 10 juta itu sampai situ. Itu biaya pengurusan. Itu tergantung notaris sih sebenarnya. Jadi itu biaya pengurusannya seperti itu. 10, 12. Pak Putut, artinya hanya untuk legalitas saja ya 10 juta ya? Iya, untuk legalitas. Saya lupa antara 10 atau 12 ya, tapi nggak jauh dari situ deh. Gitu. Iya. Itu biaya. Kemarin Ya, itu biaya. Cuma di 7 juta. Nggak cepat. Langsung mainnya agak cepat. Mungkin dia tidak sebut biaya notarisnya kali ya. Kalau Pak Putut dengan notaris 10 sampai 12 juta ya benar kayak. Ya. Nah, jadi biaya notarisnya 5 misalnya berapa saya nggak tahu. Sampai penyurat-surat dia urus itu dia jasanya dia kita bayar itu saya lupa antara 10 atau 12 tapi sekitar segitulah rate-nya. Terus Pak Putut untuk PT ya. Putut Ya. ya, dengan kepengurusan legalitas itu berarti sudah semua ya, legalitasnya sudah semua, artinya tidak ada yang diurus kembali gitu jika sudah selesai. Jadi tergantung dari bidangnya. Itu kan baru standarnya untuk basic suatu perusahaan. Nah, sekarang misalnya Pak Romli mau bergerak di bidang pengadaan misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya perusahaan atau tender atau di misalnya tender pemerintahan biasanya suka minta tuh nanti izin legitimasi dari Kadin misalnya gitu. Nah, jadi Pak Romli harus ikut anggota Kadin. Nanti iuran tahunannya berapa Pak Romli harus ikut gitu. Jadi baru dari situ nanti Pak Romli mengurus namanya SBU. Nah, itu SBU tuh di luar daripada urusan notaris. SBU tuh nanti SBU itu apa, Pak Kanda? SBU itu apa? Surat badan usaha. Sertifikasi badan usaha. Jadi nanti ada SBU tuh di nomor-nomornya tuh. Untuk kalau saya misalnya jasa konsultan itu R72 ini untuk pekerjaan desain struktur misalnya itu ada kode-kodenya. Nanti kalau SBU itu biasanya di proyek-proyek pemerintah itu harus. Tapi kalau tapi kalau sekedar kita untuk membuat satu perusahaan hanya untuk istilahnya tidak sampai ikut tender ya, untuk kita bekerja sebagai itu sih saya rasa nggak perlu ya sampai situ. Kalau SBU itu biasanya diperlukan kalau kita dengan tender-tender pemerintah dan itu penting diwajibkan. Oke. Mantap sekali. Luar biasa. Untuk kalau untuk izin itu SIUP ada batasnya nggak? Ada. Ada. Berapa? SIUP sekarang SIUP ada batasnya berapa tahun ya? Saya lupa antara 5 tahun atau berapa. Tapi kalau sekarang NIB itu seumur hidup gitu NIB. Sama kayak akte. Jadi seumur hidup hanya memang nanti di perizinannya yang dipanjang-panjang tuh. Apa istilahnya? Kayak misalnya dengan Inkindo-nya, atau Tadin-nya, atau badan-badan lain yang mendukung yang biasanya harus kita perbarui izinnya. Gitu. Kalau NIB sekarang seumur hidup ya. Seumur perusahaan itulah. Oke, luar biasa. Terima kasih Kanda. Terima kasih Pak Putut. Ya sudah ini ya Pak Ahmad Subur. Jadi kalau tadi saya simpulkan
apa namanya kurang lebih karena mungkin berbeda-beda juga ya, gimana juga mungkin penunjukan ke notarisnya ya, notarisnya antara yang satu dengan yang lain gitu ya. Jadi nanti notaris itu kan nanti bikin akta, kemudian sampai nanti ke NIB. Nah dari akta itu masuk ke Kumham ya. Nah kemudian nanti NPWP sampai NIB. Tadi kurang lebih Pak Ahmad Subur tadi kita dengar kurang lebih ya kisaran 10 sampai 12 juta gitu ya. Untuk akta memang tadi saya sepakat untuk akta itu dia seumur hidup untuk akta perusahaan ya. Cuman nanti, nah tadi juga disampaikan SIUP juga katanya. Cuman nanti kalau saya nggak keliru itu ada kalau untuk pengurus PT itu ada masa berlakunya juga, yaitu kurang lebih setiap 5 tahun. Nanti 5 tahun itu harus diperbaharui atau disahkan ulang. Tapi untuk akta memang itu seumur hidup PT itu. Gitu. Saya kira itu Pak Ahmad Subur sudah. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin untuk biar efektif, jadi ini ada satu lagi pertanyaan yang belum terjawab dari gongnya ini dari Pak Ketua kelas nih, dari Nonot, dari 5 pertanyaan tinggal satu yang belum, karakteristik atau penjelasan tersendiri itu di PT itu ada PT dalam kurung perseroan. Sedikit mungkin nanti nanti ditambahkan bisa Pak Babang atau Mbak Deka ini yang lebih paham nih persero nih. Jadi kalau sepengetahuan saya Pak Nonot, persero ini dalam kurung persero gitu ya. Nah ini biasanya sih ini perusahaan-perusahaan BUMN ya. Jadi perbedaannya adalah terletak pada saham, tentu pemilik sahamnya Pak. Pemilik sahamnya, jika pemilik saham terbesar itu dipegang oleh pemerintah, ya kan. Dalam hal ini kalau BUMN di kita, pemerintah dalam hal ini kan Kementerian BUMN ya. Maka biasanya perusahaan persero ini, maka apa namanya itu disebut dengan persero gitu ya. Jadi dalam kurung ada persero. Nah itu biasanya perusahaan yang mana pemegang sahamnya itu pemegang saham terbesar itu dipegang oleh pemerintah gitu ya, perusahaan-perusahaan BUMN. Sedangkan yang PT yang biasa perseroan terbatas aja itu biasanya milik swasta yang mana pemegang saham terbesarnya itu dimiliki oleh masyarakat umum Pak. Jadi bukan oleh pemerintah. Nah itu aja sih perbedaan yang paling mendasar antara ada yang persero dan PT. Nah kemudian ada juga selanjutnya mungkin penjelasannya bahwa ini untuk untuk yang PT yang tadi pemilik terbesar saham itu masyarakat umum itu tentu apa tujuannya? Tujuannya tentu mencari laba yang sebesar-besarnya Pak. Ya Pak Nonot, misal PT Nonot Maju Jaya. Nah tentu tujuan utamanya mencari laba sebesar-besarnya. Beda dengan misalnya PT Pelni Persero. Nah, kalau perusahaan Pelni ini lebih kepada tetap aja mencari laba juga sebesar-besarnya, tapi ada tanggung jawab karena ini merupakan badan usaha milik negara, yaitu bertugas juga untuk mengelola aset dan kekayaan negara, Pak. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi ada perbedaan tadi. Perbedaan pertama kepemilikan sahamnya, yang kedua tujuannya ya. Tujuan antara pemilik saham yang dimiliki oleh masyarakat umum atau masyarakat luas, pemegang sahamnya itu tentu keuntungan sebesar-besarnya, tapi kalau untuk yang persero itu ada tanggung jawab moral, dia harus mengelola aset negara dan kepentingannya untuk masyarakat, kepentingan masyarakat ya, atau apa ya, ada juga PSO biasanya, Public Service Obligation ya, untuk untuk pelayanan kepada masyarakat. Mungkin ditambahkan, silakan Pak Bambang atau Mbak Deka nih yang jago persero, atau teman-teman yang lain silakan. Mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian. Oke, cukup. Kalau pertanyaan mungkin waktunya ini Bang Elvin. Ya, saya kira pertanyaan cukup Bang. Nanti di setelah
kuliah ini aja Bang ya di lain kesempatan. Silakan Pak dosen. Oke, applause buat kelompok ini. Jadi sudah panjang lebar dibahas tentang PT, ya, tentang PT. Tadi yang menarik adalah ada persero, PT dalam kurung persero, ada PT gundul tanpa dalam kurung. Tadi udah dijelaskan Mas Budi, tanda-tanda sahamnya milik pemerintah di atas 50% ya persero itu. Jadi itu ada saham pemerintah di atas 50. Bagian terbesar punya pemerintah, ya. Itu persero. Kemudian kenapa CP sama PT lebih banyak digandrungi? Ya itu tadi. Reva tadi jelas ada pembagian apa itu? Hartanya itu jelas gitu ya. Harta perusahaan antara harta pribadi itu jelas dibedakan ya. Jadi makanya itu kalau di CP itu kan kalau rugi nanti hampir sampai ke harta pribadi. Makanya di Undang-Undang Hak Cipta sekarang, di Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang itu ada PT perseorangan. Jadi PT bisa didirikan oleh perseorangan. Makanya jenisnya itu kan, PT itu kan ada jenis-jenis ya, ada PT kosong, PT TBK, PT tertutup, ada PT asing, ada PT perseorangan. Ya. Nah, yang perseorangan ini baru, ini ketentuan baru. Jadi PT ini bisa didirikan oleh perseorangan. Ya, ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya berlaku 2 tahun kan ini. Cipta Kerja ini kan kalah di MK kemarin ya. Jadi ada apa tadi? PT perseorangan. Jadi sahamnya dimiliki oleh perorangan. Ya. Dimiliki oleh perorangan. Nah, kenapa sekarang PT sama CP itu banyak PT-nya ya daripada CP? Nah, biasanya kita ini punya apa? PT atau CP ini kan ingin ikut tender. Ingin ikut tender loh, cari bisnis. Nah, biasanya tender-tender itu PT dengan CP itu beda. PT itu biasanya bermain di 200 juta ke atas. Kalau CP itu cukup penunjukan aja gitu ya. Itu di pemerintah begitu ya. CP makan kecil ya. Penunjukan aja 200 juta ke bawah. Jadi kalau ada borongan-borongan 200 juta ke bawah itu dikasihkan CP. Jadi dianggap kecil ya. Kalau PT besar ya. Itu jadi karena apa banyak PT ya kenyataan. Terus apalagi tadi ada SBU ya, Mas siapa tadi? Memang kalau mau ikut tender itu kalau di jasa konstruksi harus punya spesifikasi ini. Kalau ingin di jasa bangunan harus lagi punya spesifikasi ini. Jadi macam-macam lah perizinannya kalau ingin ikut tender ya. Tapi pada umumnya kita kalau udah punya CP atau PT ya ngapain kalau nggak punya ikut-ikut tender gitu kan. Mumpung ada kesempatan apa salahnya. Kan gitu ya. Lumayan kan. Oke ya. Jadi itu kita applause buat kelompok ini. Terima kasih penjelasannya Pak dosen. Terima kasih. Oke. Sekarang materi saya udah ada ya.
Materi sudah muncul ya, Mas Nonot. Materi saya sampai mana, Mas Nonot? Belum muncul keempat, Pak dosen. Oh, Yang keempat. kemarin tentang apa namanya itu? Anggaran ya. Iya. Bentar, Pak. Oke, Pak Nonot. Ini ya, oke. Jadi terkait dengan biaya proyek dan estimasi waktu dan biaya proyek. Estimasi waktu dan biaya proyek. Jadi dalam rangka ini penganggaran ya. Penganggaran membuat RAB itu ada metode top down dan metode bottom up. Kalau top down ini biasanya biaya-biaya proyek itu sebagai penyusuran anggaran proyeknya itu, karakternya itu kalau metode top down adalah dasar biaya proyek sebelumnya. Jadi nyontek aja lah ke biaya yang terdahulu. Itu namanya top down. Kalau bottom up benar-benar baru, nyusun baru lagi. Ya, nyusun baru lagi tentang anggaran proyek. Ya. Tetapi di dalam kenyataannya, top down dan bottom up itu dimix. Jadi kenyataannya menyusun anggaran proyek itu dimix. Top down dan bottom up. Ya. Mungkin Mas Romli itu di kantor seperti itu. Pasti dasarnya proyek yang lalu dan yang akan datang, yang baru. Ya. Dimix. Dimix. Kemudian ini ya, jadi ini menyusun anggaran proyek yang biasanya pemerintah ya. Kita menyusun anggaran proyek pemerintah, ini sisi pemerintah. Sisi pemerintah disusun ada top down, bottom up atau dimix. Mix. Setelah tersusun itu kan nanti ditenderkan kan. Sekarang kalau udah ditenderkan, maka Pak Nonot sebagai konsultan atau kontraktor membuat estimasi atau penganggaran proyek lagi. Penganggaran lagi Mas Nono. Kalau Mas Nono ikutan tender, biaya terlalu tinggi, dia akan kalah tender. Ketinggian. Tapi kalau Mas Nono kerendahan, menang tender. Tapi sulit dilaksanakan. Ujung-ujungnya gagal dua-duanya. Kan gitu ya. Terlalu tinggi, gagal tender. Terlalu rendah, menang tender, tapi sulit dilaksanakan. Gagal juga Pak Nono ya. Lalu yang mana yang pas? Nah, yang pas itu biasanya Mas Nono pengalaman. Biasanya mendekati para pimpinan proyek. Nah, biasanya berapa sih plafonnya di sana? Nah, biasa. Makanya penuhlah rumah makan. Mas Nono ngajak makan di mana gitu kan. Budgetnya berapa gitu Pak? Anggarannya berapa gitu? Udah biasa tuh Mas Nono. Jadi lobby akhirnya kan. Jadilah lobbynya di mana-mana kan, bisa di tempat futsal kan. Kalau proyek kecilan di tempat futsal aja. Atau di warteg. Tapi kalau yang triliunan kan di lapangan golf kan ya Mas Nono ya. Kan gitu ya. Betul Pak. Jadi ya macam-macam lah Mas Nono. Kan gitu ya. Nah, jadi itu Mas Nono. Bahkan sekarang ini proyek-proyek tuh apa Mas Nono? Saking PT banyak gitu ya. Sekarang itu arisan. Biasanya Mas Nono ngumpulin 10 orang gitu. Giliran menangnya. Nah, lumayan kan? Oke. Pendirian PT tadi kan
sekarang mah udah terbuka. Ya masalah biaya itu kadang-kadang berapa sih biaya bikin PT? Terkadang memang mungkin Mas Nono kenanya murah, ada yang kenanya Mas Budi mahal, itu mah variatif. Padahal kalau resminya mah nggak ada misalkan biayanya ya. Tapi kan unik kan, seperti Mas Nono bikin SIM aja kan, mau cepat Bapak mau. Betul, Pak. Jadi Iya, betul, betul. masalah biaya itu relatif. Kita ingin cepat ya itulah risiko kan. Kan gitu ya. Kalau mau lama yang biasa-biasa aja ya biasa. Kan gitu. Ya, Sesuai permintaan Pak dosennya. ya kan gitu ya. Gitu ya. Bikin. Oke. Tahapan menentukan estimasi waktu proyek tuh harus jelas ya, definisikan aktivitasnya seperti apa. Oh, aktivitasnya bikin pintu, ya udah Anda bisa menghitung itu. Setelah tahu bikin pintu harus diprofil, harus apa, didefinisikan dulu. Karena itu akan memakan waktu. Ya, jadi harus jelas definisi kegiatannya. Ya, bikin kursi. Nah, kalau kursinya harus diukir kan beda. Mengukir itu kan lama. Terus diurut aktivitasnya. Ya, bikin kursi itu apa dulu awalnya, gitu ya. Ya. Terus durasinya, jadwalnya kapan, sehingga jangan sampai apa pas kursinya jadi joknya belum jadi. Jadi harus simultan ya. Oke. Rencana anggaran biaya adalah nilai estimasi biaya yang harus disediakan untuk pelaksanaan kegiatan proyek. Ya. Itu namanya rencana anggaran biaya. Ya. Jadi ada unsur, kalau rencana itu ada unsur meramal. Ada unsur meramal rencana ya. Ya, atau memperkirakan biaya proyek. Makanya kalau menyusun anggaran belanja negara itu pasti apa? Yang jadi landasan apa? Harga minyak. Harga minyak waduh berubah gitu. Makanya suka ada APBNP. Nah, Mas Nono paling dengar kan? Oh, lagi rapat di DPRD. Wah, lagi ada ngebahas anggaran pendapatan belanja perubahan. Biasanya perubahan harga ya. Karena rencana anggaran terkait dengan harga satuan barang. Kalau harga satuan barang, kalau dolar berubah, satuannya berubah. Makanya ada APBNP perubahan ya. Anggaran perubahan. Tujuan dari pembuatan RAB itu ada 3 ya bagi pemilik proyek. Pemilik proyek bisa swasta, bisa BUMN, bisa pemerintah. Ya. Ada bagi perencana tujuan pembuatan RAB. Terus yang berikutnya tujuan RAB itu bagi kontraktor. Ya. Bagi kontraktor. Nah, bagi pemilik proyek untuk mengetahui kelayakan dari proyek dari segi keuangan sebagai bahan evaluasi proyek ya. Kemudian penentuan besarnya pajak dan asuransi. Bagi konsultan sebagai bahan perencana lebih lanjut, pemilihan alternatif daripada proyek. Jadi pemerintah yang bagi pemilik proyek ketika menetapkan RAB untuk sebuah kegiatan proyek, itu biasanya melibatkan konsultan. Ya.
Kira-kira butuhnya berapa nih jembatan yang menghubungkan Cinere dengan Pamulang? Kira-kira berapa? Ya, gitu ya. Dikonsultankan. Konsultan setelah mendapat gambaran dari konsultan, maka di RAB-kan. Setelah itu baru ditenderkan. Nah, para kontraktor inilah yang tadi Mas Nono harus gesit menanyakan plafon tadi. Jangan sampai, walaupun plafon itu sebetulnya rahasia loh Mas Nono. Ya, rahasia. Tapi kenyataannya ya itu, kata Mas Nono, ya bocor aja ya. Oke, Mas Nono, fungsi RAB ya sebagai pedoman ya. Kemudian tentunya gambaran taksiran biaya, itu fungsi-fungsinya. Kemudian rencana biaya sebagai rencana biaya. Kemudian pemberian tugas. Ya, itu RAB. Makanya di SPK surat apa SPK itu surat perintah kerja. Nah, itu disesuaikan dengan RAB-nya. Surat perintah kerja membangun ini dengan duit sekian. Nah, ini rencana biayanya seperti ini. Oke, jadi komponen RAB itu ada biaya material, biaya upah, biaya peralatan, itu komponen-komponen RAB antara lain ya. Nah, biaya upah, biaya material itu apa antara lain? Ya. Biaya material seluruh bahan yang digunakan dalam proyek itu ya. Biaya material. Biaya material ini diperoleh berdasarkan harga satuan yang dikalikan dengan volume pekerjaan. Nah, terkait harga satuan itu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Ya, itu setiap tahun ditetapkan harga satuan. Ya. Makanya Mas Nono, Mas Budi sebagai kontraktor ya harus mengikuti, harus tahu harga satuan. Ya harus tahu itu. Nanti pas nawar tender ketinggian nggak dapat, kerendahan nggak bisa dilaksanakan kan, cilaka kan. Ya, makanya harus tahu harga satuan ya, yang oleh Menteri Keuangan dipublish itu bisa dipublish, bisa tahu lah. Ya. Oke, kemudian ada biaya upah juga itu ditetapkan lah di dalam satuan harga yang ditetapkan pemerintah ya. Untuk upah langsungnya, yang tidak langsungnya, meliputi apa yang tidak langsung asuransi ya. Tuh ada jelas di dalam satuan harga ya, jelas. Oke, kemudian upah buruh dan semuanya itu jelas di dalam satuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Biaya peralatan juga demikian ya. Nah, ini contoh-contoh rencana biaya anggaran ya. Uraian pekerjaan, ada volume, ada unit, ada harga satuan. Harga satuan. Ini harga-harga satuan ini yang disusun oleh Pak Nonot ini, kalau ikut tender itu ya harus mengacu ke TJA ini Mas Nono ya. Satuannya harus menuju ke itu. Ya. Jangan khawatir karena setiap proyek yang ditenderkan pemerintah sudah di dalamnya itu ada unsur untung bagi Anda. Sudah diperhitungkan Anda harus bayar pajak, harus untung. Udah di dalamnya masuk. Input sudah di RAB-kan oleh pemerintah.
Ya, biasanya Mas Nono suka ikutan tender di mana, Mas Nono? Karena saya BBM, Pak. Saya suplai BBM, Pak, untuk Dinas Pemadam Kebakaran DKI. Oh, beli BBM-nya? Ya. Artinya pakai tender. Sebetulnya itu langsung saya karena saya ada kenalan orang sana, orang dinas. Jadi saya ketemu kepala pengadaan barang logistik lah Pak, gitu. Ya. Gitu. Jadi saya langsung cepat ke beliau, sampai beberapa kali langsung putus, langsung kita bikin kontrak. Oke. Artinya surat penunjukan langsung lah ya. Itu istilah. Betul. Penunjukan langsung. Iya Pak. Di dalamnya itu udah diberi keuntungan kan Mas Nono di dalam anggaran ya. Oh ya, sudah Pak, sudah Pak. Udah diberi untung, udah bisa bayar pajak kan semuanya udah. Iya Pak, betul Pak. Jadi di RAB yang disiapkan pemerintah itu sudah menampung hal itu. Tinggal Mas Nono nyari untung, tinggal dilaksanakan aja dengan baik. Ya, betul Pak, betul Pak. Struktur anggaran ini menurut pemerintah itu ada akunnya ya, kode akun. Kalau nomor 5 itu belanja, 51 belanja pegawai, 52 belanja barang, 53 belanja modal, 55 belanja itu khusus daripada membuat anggaran biaya. Jadi ada kode-kode akunnya. Nah, kalau misalkan kalau di panitia dijukan terus gitu ya, Mas Nono, panitia pembangunan masjid ada biaya terduga. Kalau itu, kalau di pemerintah memang nggak ada biaya terduga. Semua jelas gitu. Biaya. Betul. Biaya tuh nggak ada tak terduga. Kalau pakai biaya tak terduga cilaka itu. Cilaka karena banyak tak terduganya nanti ya. Jadi di pemerintah itu given honor sekian, belanja barang sekian, belanja borang sekian, belanja perjalanan sekian, belanja lain-lain sekian, dan gitu. Jadi jelas ya, nggak ada terdugaan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, paling urgen di dalam kegiatan bisnis ini, Pak Nono, yang paling urgen adalah apa sebetulnya? Layak tidaknya sebuah bisnis itu. Kalau tidak layak, buat apa Mas Nono bisnis? Kan? Jadi yang paling layak itu ya Mas Nono ya. Ya Pak. Nah Mas Nono, layak tidak itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Aspek keuangan, ada aspek pasar dan sebagainya. Di dalam studi layak sebetulnya harus diteliti untuk melihat layak tidaknya daripada kegiatan bisnis. Ya, kan ini. Sekarang saya perkenalkan keuangan. Layak tidaknya sebuah bisnis dilihat dari aspek keuangan itu bisa dilihat dari ARR, payback period, net value, metode index. Jadi bisa dilihat dari ARR, payback period, value, dan probability index. Ini layak tidaknya dimiliki.
dari sisi aspek keuangan. Ya. Contoh, Mas. Ya. Metode ARR ini mengukur besarnya tingkat dari sebuah investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Yang diperhitungkan adalah EAT. Mas Nono, tolong di... Nah, di mute. Oke. Jadi, dari ARR ini formulanya begini, Ban ini. Rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi. Jadi, ngukur layak nggak kalau dilihat dari sisi ARR. Misalkan begini. Nah, misalkan Ban ini ada proyek membutuhkan dana 250 juta. Wah, kata Ban ini enak juga nih ngerjain proyek. Umur ekonomisnya 3 tahun. Nilai sisanya 40. Laba setelah pajaknya 3 EAT. Selama 3 tahun berturut-turut 40 juta, 50 juta, 30 juta. Maka besarnya ARR adalah 33%. Nah, jadi proyek ini layak. Kenapa layak? Karena 33% ini lebih besar dari tingkat suku bunga 6%. Ya. Jadi jika tingkat suku bunganya 6% per tahun, maka layak. Karena 33 lebih besar dari 33% lebih besar dari 6%. Nah, itu maka layak. Ya. Ini dari sisi ARR. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari sisi payback period. Payback period tuh maksudnya begini. Kalau Mbak Nini ingin bisnis, pinjam duit ke bank. Nah, ini, kan oleh bank itu ditetapkan harus kembali. Mbak Nini milih yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan gitu. Terserah Mbak Nini. Mau pinjam berapa tahun ke bank. Kan gitu. Ini namanya payback period. Jadi suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto, proceed. Ya. Rumusnya PBB adalah capital outlay. Nilai investasi. Dibagi proceed. Proceed itu apa? Aliran kas masuk. Bersih loh. Ya. Nah, contohnya begini Bang ini. Ada proyek B butuh investasi 120 selama 6 tahun. Wah, proyek ini selama 6 tahun loh. 120 kan duit Ban ini nggak punya duit 120. Tapi diperkirakan oleh Ban ini prosit rata-rata diperkirakan 40 juta per tahun. Wah, menarik juga kata Ban ini. Kan gitu. Maka duit 120 juta itu kalau prosit rata-rata 40 masuk, maka 3 tahun aja udah kembali kan duit pinjaman 120 juta. Ya kan? 120 itu 3 tahun aja udah kembali. Padahal ini proyek lamanya 6 tahun. Umur ekonomisnya. Ya, umur ekonomisnya itu 6 tahun. Maka sisa 3 tahun kan kelebihannya Ban ini untung. Jadi proyek tersebut layak karena 6 tahun lebih besar dari 3 tahun. Ya. Oke Ban ini, kira-kira Ban ini paham dulu dengan ini.
payback period? Pelan-pelan, Mbak. Paham, insya Allah paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau profitnya berlainan, kan bisa aja Ban ini setahun pertama profitnya 50 kan bisa-bisa aja. Kalau yang di atas kan Ban ini memperkirakan rata-rata 40%. Kalau Ban ini enggak mau jangan dirata-ratakan Nah, kita misalkan aja tahun pertama sekian 50 juta masuk, tahun kedua 50, tahun ketiga 40, tahun keempat turun 30, tahun ke berapa ini? Kelima turun lagi, tahun turun lagi. Nah, kira-kira layak nggak kalau Ban ini profitnya semakin turun? Beda dengan yang di atas dirata-ratakan. Nah, maka Ban ini hitungan payback periodnya pinjam ke banknya kan 120. Profit tahun pertama 50, sisa 70. Profit tahun kedua 50, sisa 20. Padahal profit tahun ketiga kan 40. Ya. Artinya, padahal ini sisa di tahun kedua aja 20. Artinya 2 tahun, 2 PBB-nya itu 2 ditambah sisa ini yang 20 dibagi 40 yang profit mau masuk itu. Sehingga payback periodnya 2 tahun 6 bulan. Oke, Pan ini? Oke, Pak ini masuk? Izin Pak dosen. Ya. Izin Pak dosen. Yes, Mas Budi. Prosit ini laba bersih yang masuk kas atau gimana Pak? Ya, prosit itu masuk ke kas, aliran kas masuk ke Mas Budi. Aliran kas masuk ini laba bersih Pak dosen? Laba bersih, EAT ditambah penyusutan. Ya, laba bersih. Baik. Ya. Baik. Terima kasih. Kan sebagai pebisnis ini, kalau ada proyek harus ngitung rata-rata profit. Kan Anda mau bertindak itu harus memperkirakan. Biasanya feeling kan Mas Budi. Wah ini dapat proyek nih 120 nih. Proyek apa misalkan apalah. Kira-kira nih masuk duit berapa nih ke kas ini. Kalau seperti ini. Itu namanya profit perkiraan gitu ya. Ini ngeramal ceritanya, ngeramal bisnis. Profit permintaan ya. Memang kalau dirata-ratakan itu kurang realistik ya. Kalau profit rata-rata ini kurang realistik ya. Yang enak profit itu per tahun dirubah-rubah gitu ya. Diprediksi ya. Biasanya para pebisnis itu kan memprediksinya kuat lah ya. Feeling bisnisnya itu kuat ya. Karena kita mah pegawai negeri misalkan ya Mas Romli yang nggak ngerti lah masalah profit tadi kan. Jadi kurang. Kalau pengusaha mah wah udah paham. Oke. Kemudian kalau Posmayer itu kecelakaan. Lapindo itu namanya Mas Romli itu kecelakaan. Sebetulnya profitnya udah dihitung itu. Cakep itu. Ini kalau sukses untungnya sekian, nah itu kan gas itu. Wah, bisa untungnya profitnya per tahun sekian. Ternyata begitu dibor keluarlah lumpur. Akhirnya kan itu kecelakaan namanya. Tapi boleh Pak itu menghitung force major seperti itu? Nah, boleh. Makanya tapi force major itu susah dihitung. Untuk antisipasi aja Pak, jika kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Biasanya Anda yang force major itu yang
yang kemungkinan aja menurut pengalaman feeling Anda. Kalau di luar dugaan kayak lumpur Lapindo itu kan susah diprediksi awalnya. Itu mah berat. Misalkan Anda memperkirakan profit melihat tren inflasi. Oh, kok inflasinya begini nih perkembangannya gitu ya. Tahun lalu begini karakternya kalau menjelang Lebaran itu harga naik. Wah, itu Bapak boleh mengatur-ngatur profit. Kalau Nah, misalkan izin ya, misalkan ada antisipasi terkait dengan kecelakaan karyawan yang mengakibatkan meninggal dunia, kan kita harus bayar tuh. Nah itu gimana? Anda pasti punya data masa lalu. Ingat ngeramal itu harus punya data masa lalu. Itu biar kuat maksudnya. Anda, Oke. jadi ingat masa lalu itu perlu ya untuk dunia usaha tuh dilihat karakter itu ya. Ya. Nah sekarang minyak goreng langka itu susah diantisipasi. Ini post major itu. Post major. Karena apa kamu? Tiba-tiba ada COVID. Kan tiba-tiba ada COVID kan. Industri berhenti kan. Karena ada COVID. Industri agak menurun COVID kan gitu. jadi apa post major. Makanya PT Lapindo tadi kan perseroan terbatas, jika rugi maka terbatas kepada modal. Tapi coba PT Lapindo siapa yang bayarin ke rakyat? Pemerintah kan? Pemerintah, Pak. Pemerintah. Ya kan? Dibantu dulu oleh pemerintah. Tapi bakrinya tetap hutang ke pemerintah. Harus bayar. Ya. Turun tangan karena pemerintah ini masalah ke rakyatnya kan. Ini luar biasa. Luar biasa. Lumpur Lapindo sampai sekarang bergejolak kan. Tapi sejatinya itu tanggung jawabnya PT Lapindo kan Pak ya? Oh iya, tanggung jawab. Tetap kayak kebetulan si PT itu kan TBK. Kalau udah TBK itu semua harta karunnya udah dipegang kurator. Jadi apa? Jadi oleh kurator namanya ya pemerintah. Jadi kayak BLBI, PT Bank Persero, BLBI kan dibantu oleh pemerintah. Tapi ingat, harta miliknya, asetnya dipegang pemerintah, ya. Tapi dibantu dulu oleh pemerintah Lapindo, ya. Tapi Lapindonya bayar loh, jangan salah. Bakri itu masih banyak hutang ke pemerintah. Tapi kan dibanding asetnya jauh lebih besar Pak. Itu Cuman jadinya sebetulnya ya. Iya, sebetulnya asetnya masih banyak kan. Bakri kan gede loh. Iya. Lebih triliunan, tapi kemarin bayar 800 lagi nggak punya duit katanya. Akhirnya pemerintah kan. Nggak apa-apa, maksudnya nggak punya cair. Loh BLBI juga harta karunnya kan banyak. Jangan tahu. Tapi walau alam dibalik itu ya Mas Romli ya. Iya Pak. Ada aset-aset yang tersembunyi. Nah itu walau alam Mas. Walau alam ya. Walau alam bisawab lah ya. Ya. Kan gitu ya. Pak. Nah, proyek-proyek Post Mayer itu kan kalau yang proyek didanai oleh pemerintah, jangan khawatir, itu ada suntikan dari pemerintah, maka lahir APBD, anggaran pendapatan belanja tambahan ya, perubahan. Nanti kalau terjadi post major lanjut, nah disuntik oleh pemerintah, proyek pemerintah. Kalau swasta biasanya tergantung kekuatan swasta. Modal. Ada di Bintaro itu yang
yang mangkrak gedung 2 itu udah diratakan kan sekarang Mas Romli. Iya betul Pak. Permata ya. Permata itu kan. Iya. Banyak di Jalan Tamrin, Sudirman yang proyek-proyek mangkrak. Ya, yang swasta punya biasa. Dulu kan post buyer kan itu resesi kan, resesi ekonomi. Nah kalau Hambalang itu bukan karena resesi itu. Itu bukan karena resesi yang Hambalang mah ya. Di Sungaja kan itu. Itu disetopnya kenapa Pak? Di Sungaja itu. Sama kasus ya. Iya kena kasus. Jadi macam-macam ya. Iya itu. Itu mah bikin liar gitu mah ya. Terus kenapa? Bikin pusing ya. Itu bukan bagian dari post buyer. Makanya kan Pak Joko Widodo juga nggak mau lanjutin. Pusing. Iya. Pak Dokter, izin bertanya. Ya. Terkait proyek yang memang dilakukan oleh perusahaan dari luar negeri, di mana lokasi proyeknya berada di Indonesia, ini seperti apa Pak pelaksanaannya? Apakah harus bekerja sama dengan pemerintah, atau bekerja sama dengan swasta, atau bagaimana? Mohon izin Pak. Oh iya, harus kerjasama dengan ada pendamping kitanya. Ada Mas pendampingnya. Ya. Sekarang ada. Sekarang itu Timika kan sekarang dengan PT apa? Inalum. Inalum. Oh, Binalum. Dengan Inalum kan dijoinkan. Inalum. Habis dari padat karya, jadi izin tambangnya sekarang harus kerjasama dengan kita. Jangan sampai dia ngelola semuanya atau sama dengan jual negara tuh Mas Romli. Iya betul. Kayak ini Pak, pembuatan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah itu kan infonya di media sosial kan dikerjakan sama orang Cina ya. Dari bangsa China. Nah itu seperti apa Pak? Pak sama. Iya ada di Timika juga. Ada orang Cina. Ada bisa ya, BUMN. Bisa BUMN, bisa swasta ya. Bisa BUMN, bisa swasta ya. Harus itu ya, tidak boleh apa? Tidak boleh 100. Tidak boleh lah 100% ya. Tidak boleh. Kasihan dong, orang kita juga perlu makan kan? Iya betul Pak. Perlu makan. Nah sekarang yang sedang disindir oleh rame itu BUMN yang gede-gede ikut tender yang kecil-kecil. Nah ini di dalam lagi rame kan? Yang kecil-kecil kan rame nih. Nah ini sedang diatur, jangan sampai yang gede ngambil yang kecil, kasihan lah yang kecil untuk kita lah. Mas Elvin juga kan punya PT. Ya. Kasihan. Oke, karena waktunya ya udah pas jam berapa nih? Ya Pak, sudah ya, waktu akhir. Lewat 27. Jalan Pak. Iya Pak. Oke, absen sudah Mas Alpadera masih tetap belum bergabung ya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak dosen.